Dan yang merupakan kebanggaan bagi saya juga kemarin di Solo, kebetulan itu adalah hari parade kebaya bersama Ibu Negara. Oh wow. Ya, tanggal 2 Oktober Iya kemarin. iya, beliau Nah, ikutan ya? iya, Oh dan wow. juga mendukung untuk upaya Hari Kebaya dan Oke. menuju UNESCO ini. Sahabat Kopi, kembali bersama saya Billy Lantang ke Billy's Coffee Table. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Ibu Lana Kuncoro. Yeay! Beliau adalah Ketua Perempuan Maju Indonesia. Perempuan Indonesia Maju. Perempuan Yes. Indonesia Maju. Yang kita akan bahas hari ini adalah sekitar perempuan Indonesia, program-programnya, dan juga tentang kebaya di Indonesia. Oke, sip. Sebelum itu kita seruput dulu. Bu Lana, Oke. ini kopi asli dari Italian Asli Rose dong. namanya. Italian Jadi Roast. rada-rada dark roast kalau Italian Rose ya. oke, Coba kita seruput dulu ya. Kalau saya sih suka ya karena ini keras soalnya. Oh, Keras ya. enak banget Enak ya. ya. Italian roast biasanya selalu dark roast. Oke. Katanya kalau dark roast itu kafeinnya makin nggak ada. Oh gitu. Iya, katanya begitu. Oh. Saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Katanya kafeinnya makin nggak ada. Kalau medium roast kafeinnya makin banyak. Karena katanya kalau dark roast itu di oseng-osengnya lama kafeinnya menguap. Katanya begitu. Oh, oke. Coba cari kebenarannya ya. Oke, Bu Lana, ini menarik sekali karena kita mau membahas tentang perempuan Indonesia. Oke. Dan kemudian passionnya Ibu Lana ini bisa sampai ke situ tuh gimana di awalnya? Sampai akhirnya terjun ke dunia ini dan kemudian mau mempromosikan kebaya Indonesia. Oke, ya. Itu gimana tuh awalnya tuh? Ya, awalnya sih sebenarnya kerinduan dari teman-teman gitu ya. Ibu-ibu, bagaimana caranya kita untuk mendukung dan membuat teman-teman semua ibu-ibu perempuan di Indonesia untuk saling menguatkan ya tentunya dalam berbagai hal. Jadi kita kumpul teman-teman kemudian dari berbagai macam profesi dan kita membentuk namanya Perempuan Indonesia Maju. Oke. Begitu. Nah, kita banyak program di dalamnya gitu, tapi tentunya kita tetap fokus ya. Jadi mungkin programnya bisa saya sebutkan. Kita ada program kesehatan, kemudian pendidikan, ekonomi, lalu juga sosial budaya, pariwisata, kemudian juga selain pariwisata kita ada juga mengenai hukum tentunya ya, dan pengembangan usaha. Oke, UMKM. Jadi memang kita sekarang ini seperti yang kita lihat ya, bagaimana pada saat pandemi itu kita kan perlu penguatan ya ekonomi, dan ini juga menjadi salah satu harapan kita untuk penguatan untuk di bidang ekonomi ya, contohnya UMKM ya, dari mikro juga ya kita penguatan, karena kita bisa lihat Mas Billy ya pada saat pandemi kemarin itu bagaimana malah ibu-ibu rumahan gitu mereka sangat membantu UMKM juga ya. Nah dari situ kita lihat kenapa nggak kita dukung. Jadi selama masa pandemi itu kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya juga dari turismenya. Di Bali kita bekerja sama dengan Kominfo. Kita mengadakan campaign namanya Bali I Miss You. Bali I Miss You. Apa itu? Jadi memang pada saat itu kan kita tahu bahwa pariwisata kita kan drop ya. Nah, kemudian di Bali juga saat itu kan memang sepi gitu, karena memang karena aturannya juga kita nggak bisa terlalu banyak berkegiatan dan lain-lain. Nah, kemudian dibukalah untuk domestik gitu. Nah, pada saat setelah dibukanya domestik, tentunya kita mau di Indonesia aja gitu ya, dan salah satunya itu adalah program untuk mendatangi daerah-daerah wisata di dalam Indonesia. Nah, salah satunya pastinya kan Bali, karena Bali bagaimanapun juga adalah jendela pariwisata Indonesia. Nah, untuk itu kita mengadakan kegiatan kerjasama dengan program Bali I Miss You. Jadi kita menghimbau wisatawan lokal supaya mereka juga datang ke Bali dan juga beberapa daerah
prioritas lainnya ya. Nah itu yang kita support begitu. Nah jadi salah satu program yang kita adakan. Ini berarti Perempuan Indonesia Maju ini asosiasi? Perkumpulan. Ya, perkumpulan. Kalau mau jadi member gimana caranya? Jadi kalau di daerah-daerah, umpamanya mereka dari Sulawesi Selatan, dari Bali kita punya, dan bisa visit our website juga. Apa namanya? pim.or.id. pim.or.id. Betul. Oke, ya klik di sini ya, sahabat kopi ya. Nanti diklik, dilihat informasinya. Ada IG juga? Ada IG juga. Oke, namanya? Indonesia Maju juga. pim.or.id juga. Gitu. Ya. Ada Facebooknya juga. Ya, jadi kekinian lah ibu-ibu. Kekinian. Nah kemudian yang kami lakukan juga selain untuk pariwisata kita tentunya penguatan ekonomi. Jadi pada saat kita lagi masa pandemi itu tetap mengadakan kegiatan, contoh di Bali. Jadi kita membuat pameran kerjasama dengan hotel. Jadi mengadakan pameran tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang sesuai ya. Kita mengadakan sekalian juga jualan online. Jadi jualan online bisa difasilitasi juga. Iya gitu. Dan jadi ada 2 hari. Kita bikin hari pertama itu selama 2 hari itu pameran. Hari pertama seperti layaknya ada talk show gitu. Kemudian sorenya kita ada kegiatan. Kemudian malamnya itu bikin lelang online. Dan kebetulan kalau Perempuan Indonesia Maju kan sudah ada di 20 provinsi kabupaten kota. Dan sudah ada di 20 provinsi. Iya betul. Dan juga sudah ada di Hong Kong, di Amerika, kemudian di Paris gitu ya. Dan sekarang Singapura dan Malaysia on progress juga. Sejak di Belanda. Kapan sini berdirinya? Sebenarnya baru ya. Sebenarnya kita udah lama ya, 2018 ya lumayan. Tapi karena situasi dan lain-lain ya sudah akhirnya kita di keep dulu gitu. Di hold dulu sampai melewati masa pandemi ini, dan sekarang kita udah mulai bergerak. Nah itu jualannya online. Jadi teman-teman dari luar negeri tuh ikut beli juga gitu. Jadi siapa aja ibu-ibu yang punya kreasi bisa gabung di sini, bisa dibantu. Betul. Apalagi kalau ini usaha menengah kecil. Iya betul. Dan kalau kuliner bisa juga? Ya, jadi kita ada 3. Jadi ada food and beverage. Kemudian juga itu ada snack dan lain-lain. Dan kemudian juga ada fashion. Nah, itu kan masuk di ekonomi kreatif ya. Dan juga ada handicraft. Jadi 3 itu sih yang kita fokuskan begitu. Nah, terus kemudian saya dengar nih Ibu Lana lagi aktif, lagi membawa kebaya Indonesia nih ke dunia internasional. Iya betul. Betul ya? Iya. Dan sedang istilahnya menggelitik UNESCO supaya mengakui bahwa kebaya ini berasal dari Indonesia. Betul ya? Iya betul. Bisa cerita nggak sedikit tentang itu? Ya, jadi kami itu membentuk namanya tim nasional untuk dengan 3 agenda. Sebenarnya 3 poin yang ingin kami mendapat dukungan. Satu tentunya untuk pengakuan Hari Kebaya Nasional. Karena kita, belum ada. Ya betul, kan sudah ada Hari Batik dan ada, lain-lain. Hari Kebaya belum ada. Hari Kebaya belum ada. Jadi kita ibu-ibu nih berusaha untuk bisa mendapatkan pengakuan adanya Hari Kebaya Nasional. Sangat menarik. Iya, itu kan legacy juga ya untuk Jadi alasannya apa? Kenapa kebaya mau dibawa ke permukaan? Karena memang apakah seperti dulu batik udah diakui juga, mulai diakui sama negara lain misalnya? Alasannya apa? Memang sebenarnya ini untuk identity kita perempuan Indonesia. Karena kan negara lain ada juga, kalau Sari dari India sudah kelihatan ya orang kita juga mau. Mama saya orang India loh. Oh ya makanya. Sari runs in my family. Oh gitu, itu kan keren banget ya. Kenapa juga kita nggak gitu dari Indonesia sendiri. Betul. Kita keluar negeri dengan kita berkebaya. Jadi orang lihat itu from Indonesia. Itu kan merupakan kebanggaan buat kita begitu. Dan juga kenapa? Karena jangan kebaya cuman sampai di generasi kita, tapi juga untuk generasi anak cucu kita, karena itu sangat penting sekali. Bagaimanapun juga generasi kita itu harus tetap terus ikut melestarikan budaya kita melalui kebaya ini. Begitu. Terus apa nih langkah-langkah yang dilakukan untuk membawa ini ke UNESCO itu apa? Ya, tentunya pertama kita
yang plan yang paling terdekat itu kita sedang menyusun kajian untuk Hari Kebaya Nasional. Untuk Hari Kebaya Nasional. Iya, Hari Kebaya Nasional, dan tanggalnya itu sudah ada. Nanti boleh tinggal kita kasih surprise. Gitu. Mudah-mudahan hari ulang tahun gue. Gue kasih nih kodenya 12 Januari. terus. Kemudian itu warisan budaya tak benda itu kalau yang kalau Hari Kebaya Nasional itu kan dari Kepres. Okay. Kemudian ada lagi warisan budaya tak benda itu dari Kementerian Kemendikbud. Okay. Nanti kemudian yang terakhir itu tentunya untuk pengajuan kebaya ke UNESCO. Nah, itu juga kita lagi terus komunikasi dengan Kemendikbud karena semua ini harus datang dari komunitas. Baik itu Hari Kebaya, betul. Makanya kami membuat payung namanya Tim Nasional untuk Hari Kebaya. Wow. Nah, di situ bermacam komunitas, sudah ada ada 15 bahkan ya komunitas yang tim kerjanya dan juga mendapat dukungan. Sudah ada yang tanda tangan tuh kurang lebih dari 297 komunitas yang sudah tanda tangan. Wow, gitu. 297 komunitas yang sudah tanda tangan. Ya, sudah tanda tangan untuk mendukung. Nah, yang kami lakukan yaitu tetap mensosialisasikan kebaya ke daerah-daerah. Kami sudah dibantu mengadakan Parade Kebaya Nusantara di Solo dengan Pemkot setempat, kemudian juga dengan Semarang, juga itu pemerintah Pemkot setempat juga kita mengadakannya di balai kota. Nah, kemudian juga di Samarinda kita juga sudah mengadakan, dan Sarina. Nah, di Sarina di Jakarta juga yang semuanya semuanya Parade Kebaya Nusantara. Parade Kebaya Nusantara. Tapi temanya macam-macam sesuai dengan daerah panitia Jadi setempat. Parade Kebaya Nusantara ini juga merupakan bagian untuk mensosialisasikan kebaya untuk generasi yang muda nih. Betul. Yang tadi dikatakan kita lestarikan dong kebaya semuanya. Betul. Anak saya ini millennials, umur 22 tahun. Kebaya pasti pengetahuannya sangat minim. Apakah pernah pakai? Pernah. Dia bangga bahkan memakainya. Dia sekolah di luar dan waktu lagi Indonesian Night dia pakai kebaya dan dia bangga. Tapi mungkin sejarahnya dan lain sebagainya pasti kurang. Dan itu justru yang terjadi di Parade Kebaya Nasional ini untuk selain melestarikan juga mengajarkan edukasi kepada mereka dong pastinya. Betul, ya. Nah, makanya kita ke daerah-daerah juga. Kita ke Sumatera Utara kemarin itu ada ribuan ibu-ibu berparade kebaya. Nah, kemudian itu juga dibantu oleh Pemkot, Pemprov, dan terakhir di Bali. Di Bali kita tahu kan kesehariannya juga berpakaian itu merupakan kebanggaan juga bagi kami. Itu diadakan di Tabanan. Itu juga dari kabupaten setempat yang mendukung. Pantesan beberapa bulan lalu saya sama keluarga lagi di Jalan Malioboro di Jogja. Tiba-tiba sore-sore jalannya ditutup karena ada ibu-ibu parade kebaya. Jangan-jangan itu salah satunya mungkin. Itu ada beberapa komunitas yang memang sangat concern untuk itu. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan itu adalah part of our kebanggaan juga gitu ya. Pasti dong. Supaya ini dan kemarin di Sarina yang kita adakan saat itu kita mengajak desainer muda, desainer muda untuk menampilkan desain kebaya yang memang sesuai dengan kekinian, tapi tentunya tidak melupakan pakem ya, gitu. Jadi tapi sudah dimodifikasi dengan baik gitu. Jadi kan kebaya itu ada kutu baru. Apa tuh kutu baru? Bentuknya, bentuk kebayanya. Stylenya. Betul, stylenya ada kutu baru. Kemudian juga ada kebaya noni, kebaya encim, kemudian kebaya kartini, gitu ya. Dan ada juga ada berbagai macam lagi ya. Ini berdasarkan daerah, karena saya awam banget nih dunia kebaya. Ini berdasarkan daerah atau pulau atau apa nih? Sebenarnya semuanya itu kalau daerah timur ya, kayak Sulawesi Utara, kemudian di Maluku, kalau tidak salah itu mereka berpakaian kebaya noni. Kebaya noni ya, zaman dulu Belanda kan ada renda-renda gitu ya. Kalau di Jakarta tuh kebaya encim, bunga-bunga gitu kan. Bunga-bunga tuh encim. Kebaya encim atau kerancang dibilangnya. Kemudian juga ada kebaya kartini gitu kan, dan kutu baru. Nah, itu banyak sekali yang sudah mulai, dan yang merupakan kebanggaan bagi saya juga kemarin di
di Solo, kebetulan itu adalah hari parade kebaya bersama Ibu Negara. Oh wow. Ya, tanggal 2 Oktober kemarin. Iya, beliau ikutan ya? Iya, dan wow. juga mendukung untuk upaya Hari Kebaya dan menuju UNESCO ini. Oh, sampai berarti program ini didukung pemerintah sampai Ibu Negara juga. Ya, betul. Sampai turun juga gitu ya. Betul. Oke. Nah, jadi kita juga begitu selesai acara saya kan keliling, ada ke Solo, kemudian lanjut ke Jogja, ke Semarang. Saya selalu mengunjungi tempat-tempat jualan UMKM atau batik dan lain-lain. Dan saya menemukan dari penjualnya gitu, Bu, kan saya nanya kalau kebaya, Bu ini ada kebaya baru nih, ini sekarang kebaya lagi ngetren loh Bu, katanya gitu. Oh bagus dong. Jadi penjualannya gimana? Oh sekarang penjualannya kebaya semakin banyak. Jadi memang itu target kami, bahwa memang di balik kebaya itu memang ada nilai ekonomisnya, gitu. Karena kebaya itu kan padanannya ada kain, kain songket, kemudian tenun, endek dari Bali, kemudian ada batik. Nah itu tidak itu aja, sepatu slop gitu kan, aksesoris kan kalau perempuan, pasti, tas dan lain-lain ya. Nah itu tentunya sangat menyemangati kami gitu ya, bahwa ya memang betul di dalam kita nggak cuma bicara kebaya, tapi di belakang itu ada nilai ekonomisnya. Jadi pengrajin juga menjadi semangat gitu kan, bahwa memang hal-hal seperti inilah yang harus kita provinsi fokuskan. Apa nomor 1 di Indonesia yang paling paling sadar tentang kebaya atau menjual paling banyak kebaya, atau bisa dilihat wah kalau ke provinsi ini paling banyak orang justru yang memakai kebaya di provinsi tertentu ini, di mana sih kira-kira? Sebenarnya sih semua ya. Semua ya? Semua. Karena kan dengan ciri khas masing-masing tentunya gitu. Seperti kalau di Bali itu kan memang kita sudah tahu ya, dalam kegiatan pun hari-hariannya, dan di Jawa dan di berbagai macam daerah. Kemarin juga yang di Sumatera Utara saya lihat wow keren-keren semua gitu ya. Dan kita juga akan mengadakan minggu depan parade kebaya itu bersamaan dengan sel Bunaken kalau tidak salah. Nah itu juga akan mengadakan kebaya. Jadi memang Nusantara kita ya, itu memakai kebaya karena itu kan sudah dari zaman dulu ya. Nah makanya itu dari kami tentunya ingin tetap terus melestarikan. Kalau Ibu Lana sendiri tiap hari pakai kebaya? Ya. Karena kan hari ini pakai kebaya nih karena mau bahas kebaya. Ya kebanyakan pakai kebaya majority sih. Pakai kebaya. Iya betul. Jadi memang banyak yang sudah mulai membiasakan. Jadi kita juga dari komunitas ada juga yang namanya hari kebaya Selasa berkebaya. Selasa berkebaya. Iya, Selasa berkebaya. Jadi teman-teman banyak yang punya ide untuk itu. Jadi sekarang ini setiap Selasa juga memang kita banyak yang berkebaya baik di mall, jadi menghimbau gitu ya. Di kementerian juga sudah ada yang mulai memakai kebaya. Karena biasanya kalau di kantor itu biasanya hari tertentu pakai batik, sekarang hari tertentu pakai kebaya. Wow. Jadi ya hari Selasa gitu ya, Selasa berkebaya. Jadi itu tantangannya apa selama ini? Kalau misalnya tadi kan bilang program ini, tantangannya apa? Tantangannya yang untuk melestarikan kebaya itu tantangannya apa? Ya sebenarnya sih ya itu aja ya, kita tentunya terus sosialisasi ke anak-anak muda gitu ya, bahwa ini adalah budaya kita ya, tradisi kebaya kita yang harus tetap kita Kalau khusus laksanakan. anak muda apa programnya? Kalau program sekarang ada juga komunitas yang goes to kampus. Jadi setiap ke komunitas mereka tuh bebas berekspresi dengan programnya masing-masing, dan tentunya kita sangat mendukung gitu ya, karena bahkan banyak yang bikin ada Car Free Day, kita lihat ada berapa ribu teman-teman dari komunitas yang mengadakan, dan juga dari bermacam daerah-daerah yang sekarang sudah melakukan hal seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang tantangan, ya sebenarnya sih kalau tantangannya itu ya itu aja ya. Kalau ibu-ibu kalau mau beracara gitu, kalau yang tidak terbiasa mungkin wah harus memakai yang baju pakem gitu kan ya, mulai dari rambut kemudian kebaya yang memang pakem gitu. Nah itu mungkin seperti itu ya, tapi so far sih
fun-fun aja gitu ya Iya, ibu-ibu, karena memang semangatnya itu yang paling penting. Wow, gitu. ini sebuah edukasi yang luar biasa ya, sahabat kopi. Selama ini kita pasti sering sekali mendengar tentang batik, karena memang batik akhirnya sudah diakui oleh UNESCO ya Bu ya, menjadi busana asli Indonesia. Dan mari kita dukung dan juga doakan supaya kebaya ini juga diakui, dan kemudian sepanjang masa kebaya ini terus dilestarikan, khususnya untuk generasi yang berikutnya. Kita sekarang sudah berhadapan sama generasi Z bahkan. Jadi saya percaya ketika ini program terus dilestarikan dan kita dukung, ini menjadi salah satu kebanggaan nasional kita ya Bu ya. Betul. Ya, pesan-pesan Ibu untuk kebaya Indonesia dan juga harapannya apa ke depannya, seperti apa? Ya sekali lagi tentunya harapan kita supaya anak-anak muda ya kan tetap terus melestarikan, menjaga dan merawat menjaga dan merawat tradisi kita ini, kebaya ini yang merupakan budaya kita juga gitu. Nah, kemudian juga harapannya ya tadi itu supaya segera 3 poin agenda kita itu secepatnya Hari Kebaya Nasional. Disebutkan lagi Bu, 3 poinnya jadi tadi. 3 poin itu kebaya untuk Hari Kebaya Nasional, kemudian juga warisan budaya tak benda, kemudian yang terakhir itu untuk pengajuan ke UNESCO. Ya, tentunya itu biar semuanya berjalan lancar. Apapun itu kita tetap terus berharap yang terbaik gitu ya untuk 3 poin itu begitu. Terima kasih Ibu Lana Kuncoro sama-sama. buat kehadirannya. Thank you for sharing. Dan welcome. thank you untuk mengedukasi kita tentang kebaya Indonesia yang sangat kita banggakan ini. Dan sahabat kopi, sebelum kita akhiri, kita seruput sekali lagi Italian Rose yang Dark Rose ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share Billy's Coffee Table di TikTok, di YouTube, dan juga di IG. Dan untuk informasi selanjutnya untuk Perempuan Indonesia Maju, silahkan diklik di IG dan juga di website yang tertera di bawah ini. Sampai jumpa. God bless you.